Sekurang-kurangnya kalau memang buru-buru, apa salahnya? Kalau kita sehabis makan, bacalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan antara kita dengan Allah. Ada rasa syukur kita kepada Allah ketika kita sehabis makan. Inilah menggambarkan sifat manusia ketika Allah beri rezeki kepada kita. Apakah kita ada mengingatnya kepada Allah? Itulah tanda-tanda kita yang habis makan tidak mengingat apa-apa kepada Allah. Itu adalah tanda-tanda orang itu tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, saya akan membahas masalah makan dan ketika makan. Ada sesuatu yang menarik di sana. Misalnya, kita dalam Islam disunatkan membaca bismillah. Itu sudah banyak yang tahu. Ketika mau makan baca bismillah. Banyak yang tahu. Namun di sana ada yang disunatkan lagi, ada beberapa yang sunat tambahan lagi ketika kita makan. Misalnya, kita dalam hukum syariat Islam ini disunatkan membaca bismillah dengan jihar. Besar suaranya baca bismillahirrahmanirrahim ketika mau makan. Apakah itu sendiri? Tidak. Maksudnya, baca jihar bismillah itu ketika kita duduk sesama teman-teman ataupun kelompok ataupun lagi buka puasa bersama. Jadi lagi ramai-ramainya ini mau makan. Nah, di sana kita mengamalkanlah hukum bismillah ini membaca besar-besar jihar. Kalau membaca sir itu sendiri di rumah. Jihar itu sebesar mana kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Didengar sama teman-teman dan kawan-kawan kita ataupun didengar sama keluarga, itu sudah ada pahalanya sunat. Kalau sir, sebesar mana suaranya? Seperti kita salat, mendengar suaranya kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Jadi, yang jihar itulah yang disunatkan ketika membaca bismillah supaya didengar oleh orang lain. Itu sunat. Nah, supaya mereka pun yang mendengarnya ada yang lupa mungkin ataupun memang jarang membaca bismillah. Dengan adanya kita baca bismillah itu, siapa tahu mereka ingat ataupun yang belum baca menjadi ikut terbaca. Nah, disitulah hikmahnya membaca bismillah jihar di tempat yang ramai teman-teman kita ya, bukan di tempat turis. Jangan di tempat yang banyak orang kafirnya, itu tidak perlu membaca bismillah besar-besar. Misalnya kita duduk di restoran yang banyak orang turisnya, sudah tentu ataupun sudah banyak di sana itu bukan agama Islam, tapi non-Islam. Itu jangan kita baca seperti yang diamalkan tadi. Nah, itu tergantung tempat juga. Makanya hukum fikih itu jangan diletakkan di satu-satu tempat ataupun jangan disamakan di suatu tempat, beda tempat, lain lagi hukumnya. Kemudian ada lagi yang sangat menarik
dan istimewa ketika kita lagi makan itu ada di sekitar kita itu teman-teman ataupun kawan sama-sama makan. Nah, itu kita sunat juga berkata-kata. Bagaimana kamu di rumah? Saling sapa. Begitu juga ketika kita makan bersama keluarga, ada anak, ada istri. Lagi makan-makannya itu, sunat kita berkata-kata. Misalnya kita tanya, istri enak sekali makananmu ya. Kita ngomong pada istri, wah enak sekali makananmu ini. Ataupun ada juga yang kurang-kurang, kalau bisa jangan dikatakan kurang asin, kurang manis, itu lebih baik jangan. Kemudian kita ada berkata-kata dengan anak. Nah, sekolah jam berapa, ujian kapan, sambil ada basa-basi lah. Sebenarnya itu tujuannya apa? Ya, untuk keharmonisan, kebersamaan. Di sana ada keberkatan. Ketika makan itu kita saling mengobrol. Tapi ingat, jangan banyak ngobrol dibandingkan makan. Itu pilih-pilah juga. 2 suap nasi, 1 kata. Misalnya begitu. Jangan terbalik. 2 kata, 1 suap nasi. Begitu sampai seterusnya. Itu nggak selesai-selesai juga makannya. Itu tidak baik juga. Yang baik itu bagaimana? Ya diseimbangilah, harus banyak makannya. Maksudnya banyak durasi makannya dibandingkan durasi bicaranya. Itu maksudnya, kesimpulannya. Nah, yang tujuannya ada keberkahan, saling komunikasi, dan di sana kan begitu. Orang kalau lagi makan itu perasaannya bagaimana? Senang. Orang lagi makan itu perasaannya kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan asal sudah lagi makan itu suasananya senang. Nah, kalau kita berbicara lagi senang-senangnya mereka itu, baik apa tidak? Baik. Ya, makanya kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang mau berbicara lagi makan itu bagus, sunat bahkan dapat pahala. Jangan pula ada tamu datang memberi salam, assalamualaikum. Ada yang salah paham. Kadang-kadang dalam hukum ini, kata guru saya, kalau kita lagi makan nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Ada juga yang mengatakan lagi makan tidak boleh ngomong. Kata guru saya begitu, tidak baik. Nah, ini kan salah tempatnya mungkin ya. Tidak salah juga, tapi ada juga yang salah tempatnya. Mungkin tidak semuanya seperti itu. Mungkin yang maksud gurunya itu tidak boleh ngomong lagi makan, di mana tempatnya mungkin lagi berjalan. Ataupun di tempat berperang. Lagi berperang tidak baik berkata-kata, kecuali yang perlu-perlu saja. Nah, itu beda tempat mungkin. Jadi sebaiknya yang makan itu, yang tempatnya seperti kita bicarakan di belakang tadi, sunat berkata-kata pada tempat-tempat tertentu. Nah, kemudian ketika kita habis makan, selesai makan, apa yang harus kita perbuat? Kalau sebelum makan kita baca bismillah. Baik dari awal
maupun pertengahan maupun di akhirnya. Itu sunat baca bismillah. Nah, sekarang kalau sudah selesai makan, apakah ada lagi bacaan-bacaan yang disunatkan? Ada. Begitu kita habis makan, jangan cepat berjalan ataupun cepat bangun meninggalkan makanan tanpa keberkatan. Bagaimana juga? Ya, seperti diajarkan oleh Nabi, kita sesudah makan disunatkan membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dan segala puji yang amat banyak dan lagi amat baik, dan Allah memberi berkat kepada makanan tersebut dan keluarga tersebut. Bagaimana keberkatan yang kita tinggalkan kalau kita tidak membacanya? Alangkah ruginya. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya kalau memang buru-buru, apa salahnya kalau kita sehabis makan, bacalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan antara kita dengan Allah. Ada rasa syukur kita kepada Allah ketika kita sehabis makan. Inilah menggambarkan sifat manusia ketika Allah beri rezeki kepada kita. Apakah kita ada mengingatnya kepada Allah? Itulah tanda-tanda kita yang habis makan tidak mengingat apa-apa kepada Allah. Itu adalah tanda-tanda orang itu tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah kamu lupa sesuatu yang diperintahkan Allah itu ada baiknya untuk kita. Walaupun itu sunat, lakukan saja. Manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Apapun yang Allah perintahkan itu manfaatnya semua untuk kita sendiri. Tidak ada keuntungan bagi Allah. Dan jangan kamu beranggapan dengan zikir kita itu Allah akan bertambah besar kekuasaannya. Tidak. Tidak ada yang mempengaruhi Allah Ta'ala dengan zikir-zikir kita itu. Baik zikir sesudah makan maupun zikir sesudah sembahyang. Jadi, jangan salah beranggapan. Jangan suudzon kepada Allah. Kita lakukan saja apa perintahnya. Insya Allah keuntungannya bagi kita juga. Insya Allah akan menjamin kehidupan kita yang lebih sejahtera, lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu hal. Dan Allah akan memberi jalan petunjuk yang melebihi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Semoga jadi bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.